Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rizal Latau, mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo semester 7. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik pengalaman lapangan. Selamat menonton. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa belajar. Jadi, siapa yang akan memimpin? Baik, persilahkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya saya akan melakukan absensi, jadi mohon diperhatikan. Ya. Ahmad Andika S. Mahito. Hadir. Adli Rosid Kasim. Hadir. Fazri Abdullah. Hadir. Hizul Kadir. Hadir. Muhammad Torik. Hadir. Abdul Nopal Agus. Azril Dwi Kurnia. Hadir. Farhad Daruko. Hadir. Muhammad Dikwan Tonusi. Ada. Farid Suma. Hadir. Rian Kesyubi. Rizka Paramata. Hadir. Nur Oktavia Lituto. Hadir. Khairun Nisa Mustafa. Mutia Yusuf. Hadir. Mutia Mutia Rahma. Hadir. Suciana Abdullah. Hadir. Robianti Hanafi. Hadir.
Rahmatia Rasid, Hadir. Siti Ramdhani Jafar, Hadir. Suci Afriani Hamjati, Putri Fauzia Karim, Hadir. Nurfitra Ramadhani Ahmad, Rahmat Ibrahim. Ada yang belum disebut? Sudah ya? Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi mengenai Sohibul Iman, ada yang bisa sebutkan rukun-rukun iman. Baik, dipersilakan, mohon untuk berdiri. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qadar dan qadar. Baik, berikan aplaus. Baiklah, rukun-rukun iman yang disebutkan tadi sudah benar, tapi saya ingin menjelaskan sedikit pengertian dari iman. Itu iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amanah, yu'minu, dan imanan, yang artinya beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan, dan atau keteguhan hati. Jadi telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf surah 7 ayat 172, manusia telah menyatakan keimanannya sejak dia dalam kandungan atau sebelum ia lahir. Jadi, secara sederhana, iman adalah sesuatu yang diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dibuktikan dengan perbuatan. Oke, perhatikan. Baiklah, di sini ada 4 poin yang akan saya jelaskan di pertemuan kita kali ini. Yang pertama, definisi iman, kemudian definisi Sohibul Iman, kemudian yang ketiga dari munafik tentang Sohibul Iman, dan yang keempat macam-macam Sohibul Iman. Baik, kita masuk ke definisi iman. Jadi pada dasarnya setiap manusia dilahirkan dengan memiliki fitrah tentang keyakinan adanya Zat yang Maha Kuasa. Keyakinan ini dalam istilah agama disebut dengan iman. Di dalam hal ini manusia telah menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sejak masih berada di alam ruh, sebagaimana yang tersebut dalam Quran surat Al-A'raf surah 7 ayat 172 yang berbunyi, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sempit tentang tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Saya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi ini merupakan ayat yang menyatakan bahwa manusia itu telah menyatakan keimanannya sejak dia berada di alam ruh. Baiklah, selanjutnya definisi Sohibul Iman. Baik, itulah tentang definisi iman. Selanjutnya kita masuk pada definisi Sohibul Iman. Jadi menurut Syekh Muhammad Nawawi, iman yang terdiri dari 6 tersebut memiliki unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia yang dilakukan semuanya. Namun juga
dapat memerangi amal manusia bila ditinggalkan. Menurut Imam Al-Baihaqi terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin. Jika setiap muslim mampu menghayati dan mengamalkan tiap-tiap cabang iman yang berjumlah 77 tersebut, maka niscaya ia akan merasakan nikmat dan lezatnya mengimplementasikan hakikat iman dalam kehidupan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang menghalangi orang di jalan, dan hal itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Oke, terdapat 3 pengelompokan macam-macam cabang iman. Yang pertama itu cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Kemudian bagian B, cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Kemudian yang C, cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Baiklah, di 3 pengelompokan yang saya sebutkan tadi, masing-masing memiliki jumlah yang berbeda. Cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati itu berjumlah 40 cabang iman. Kemudian yang diucapkan dengan lisan, cabang iman yang berkaitan dengan lisan itu berjumlah 7. Kemudian cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan atau anggota badan itu berjumlah 30. Jadi seluruhnya ada 77. Baik, menurut Imam Al-Baihaqi, tingkat tertinggi keimanan kita itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tingkatan terendah itu menyingkirkan halangan atau duri yang ada di jalanan. Saya mengambil 2 karena kan di jumlah itu kan ada 40. Saya cuma mengambil 2, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Mohon dicatat judul materinya. Itu masing-masing kelompok 1 itu membahas dua tema itu, kelompok 2 juga membahas 2 tema itu. Ya. Kemudian yang kedua, kemudian yang kedua itu cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Saya mengambil 2. Yang pertama, mohon dengar baik-baik. Yang pertama, membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. Catat. Kelompok 4, membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. Peringat? Ya. Kemudian yang kedua, membaca kitab suci Al-Quran. Membaca kitab suci Al-Quran. Sudah? Sudah? Oke, yang ketiga, cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan atau anggota badan.
pertama itu mengambil materi mengenai cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah dan hati. Itu yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kelompok 1. Kemudian kelompok 2 itu cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Nah, soal temanya itu yang pertama belajar menuntut ilmu, kemudian yang kedua mengajarkan ilmu kepada orang lain. Nah, untuk kelompok 3 itu cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Itu yang pertama melaksanakan kurban, kemudian mengurus perawatan jenazah. Jadi mohon diingat. Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk di sesi presentasi. Jadi kepada kelompok 1 saya persilahkan untuk mempresentasikan materi yang saya berikan tadi. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya perkenalkan nama saya Jamila Fitriani, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai imam kepada Allah SWT dan imam kepada malaikat Allah yang akan disampaikan oleh Nini Jafar. Oke, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Oke, selanjutnya yang malaikat. Iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas tertentu lainnya. Baik. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan materinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fela Laswa. Saya selaku moderator dari kelompok 2. Kami ingin menyampaikan materi tentang menuntut ilmu. Kepada pemateri, silahkan. Bisa mengulang. Baik, terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi mengenai tentang belajar menuntut ilmu. Oke. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik, karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Dan cara kita menuntut ilmu yaitu dengan cara memperbaiki niat, bersungguh-sungguh, tawakal, menjauhi maksiat, berprasangka baik, dan berdoa. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Selanjutnya materi kedua saya akan mengalihkan kepada materi selanjutnya, yaitu mengajarkan ilmu kepada orang lain, yang akan dibacakan oleh Rizka Paramata. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk memberikan materi, yaitu materi tentang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Orang yang mengajarkan ilmu menjadi seorang guru, baik guru dalam ilmu agama maupun ilmu dunia, punya keutamaan begitu besar. Bagaimanakah keutamaan mengajarkan ilmu itu? Bentuk mengajarkan ilmu dari Abu Mas'ud Uqban bin Amir al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man dallah ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih." Yang berarti
Barang siapa yang memiliki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893. Kebaikan yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah kebaikan agama maupun kebaikan dunia. Berarti kebaikan yang dimaksudkan bukan hanya termasuk pada kebaikan agama saja. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekiranya hanya itu dari kami. Mohon maaf jika ada salah pengucapan maupun perkataan yang kurang enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kepada kelompok 3 saya persilakan untuk mempresentasikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang melaksanakan kurban dan mengurus perawatan jenazah. Yang pertama, melaksanakan kurban. Kurban artinya menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban ini merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengurus perawatan jenazah. Cara merawat jenazah dalam Islam terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, memandikannya. Yang kedua, mengkafaninya. Yang ketiga, menyolatkannya. Dan yang keempat, menguburkannya. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada ketiga kelompok yang sudah mempresentasikan materinya. Selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Jadi begini, saya persilakan kepada teman-teman untuk bertanya dulu ke kelompok 1. Nanti setelah itu kelompok 1 akan bertanya ke kelompok 2 atau kelompok 3. Jadi saya persilakan untuk kelompok 2 dan 3 bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana fungsi iman kepada malaikat? Oke, mungkin dari kelompok 1 bisa langsung menjawab. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Salah satu hikmah iman kepada malaikat adalah dapat menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, iman kepada malaikat juga bisa membuat kita senantiasa hati-hati dalam berbuat dosa dan berbuat. Baik, terima kasih. Jika tidak ada yang bertanya kepada kelompok 1, saya berikan kesempatan kepada kelompok 3 dan kelompok 1 untuk bertanya ke kelompok 2. Jadi saya silakan untuk kelompok 1 bertanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok 3. Mengapa kita harus belajar dan menuntut ilmu? Oke, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu mengapa kita harus belajar dan menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan hal yang wajib dilakukan oleh kita sebagai umat muslim, karena dengan menuntut ilmu dapat memperluas wawasan kita tentang pengetahuan dan dapat meningkatkan kemampuan diri kita. Sekiranya hanya itu, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang ingin bertanya? Saya persilakan.
Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 bertanya kepada kelompok 3. Jadi waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ini bertanya kepada kelompok 3. Mengapa kita harus melaksanakan kurban? Jadi pertanyaannya itu mengapa kita melaksanakan kurban? Jadi silakan menjawab. Jadi coba diulangi dan suaranya memperbesar. Baik, mungkin dari kelompok 2 bisa mendengar? Bisa? Ya, bisa. Baik, selanjutnya saya akan menyimpulkan materi yang kita paparkan oleh teman-teman tadi. Jadi yang pertama, materi pertama itu mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Yang artinya setiap muslim wajib mempercayai walaupun belum pernah melihat wujudnya. Kemudian yang selanjutnya itu iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah mengimani atau yakin dengan keberadaan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sekalipun orang itu tidak pernah melihat wujud aslinya. Oke, selanjutnya di materi kedua jadi menuntut ilmu adalah, jadi kita masuk ke materi kedua yaitu menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Tapi di sini tidak ada yang mengajarkan. Kemudian selanjutnya masuk ke materi kedua yaitu tentang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang untuk berubah tingkah laku dan perilaku di arah yang lebih baik. Seperti contohnya itu saya, contoh kecil. Kemudian kita masuk ke mengajarkan ilmu kepada orang lain. Lalu orang yang mengajarkan ilmu menjadi seorang guru, baik guru dalam ilmu agama maupun ilmu dunia, dengan keutamaan besar. Bagaimanakah keutamaan mengajar ilmu itu? Untuk mengajar ilmu dari Abu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Baik, selanjutnya masuk ke kelompok 3. Itu tentang melaksanakan kurban dan mengurus perawatan jenazah. Kurban artinya menyembelih hewan tergantung pada hari raya Idul Adha. Jadi sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban ini merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya mengurus perawatan jenazah. Di sini ada tata cara mengurus jenazah. Yang pertama itu memandikannya, kemudian yang kedua mendafaninya, kemudian yang ketiga
ketiga menjelaskannya, dan yang terakhir itu menunjukkannya. Baik, mungkin hanya itu kesimpulan. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin bertanya, apakah teman-teman sudah jelas dengan apa yang saya jelaskan tadi? Ya. Baik, jika mungkin masih ada yang ingin bertanya, saya silakan. Ya. Oke, mungkin sampai di sini karena sudah tidak ada yang bertanya. Pertemuan kita kali ini saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.